Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ada istilah pacaran atau ta'arufan. Ini kira-kira gimana ya hukumnya ya kan? Sebenarnya Islam itu berdiri tegak, hukum halal dan haram tergantung makna dan prakteknya. Karena saya beberapa kali bertanya kepada orang lain dengan segmen yang berbeda-beda tentang makna pacaran. Ada ya orang yang menganggap yang namanya pacaran itu dia harus saling kenal. Memangnya kamu mau nikah kayak kucing dalam karung? Ya kamu kan harus kenal. Ya gimana caranya kenalan lalu tahu semua aspek yang ada dalam dirinya, ya itu namanya pacaran. Oh, ternyata ada orang yang memahami yang namanya pacaran itu adalah proses perkenalan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan agar ketika nanti memutuskan untuk proses yang berikutnya udah benar-benar saling memahami, saling kenal. Ada yang memahami seperti itu. Kalau makna dan prakteknya seperti itu, itulah yang kita sebut dengan proses sebelum menikah, yaitu ta'arufan. Ta'aruf harus kenal segala-galanya dari awal. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ya yang namanya pacaran emang cuman ngomong kenal antara dua belah pihak doang. Ya nggak asik kali, itu mah ngobrol. Yang namanya pacaran mah berdua-duaan. Yang namanya pacaran mah berarti makan bareng. Namanya pacaran berarti ditraktir, diajak jalan, nonton. Itu namanya pacaran. Kalau cuma duduk di dalam rumah, saling berdiskusi tentang siapa kita, siapa orang tua kita, bagaimana nanti visi dan misi kita, namanya bukan pacaran, namanya diskusi. Oh, ada orang yang menganggap namanya pacaran berarti berdua-duaan. Nah, berarti yang diharamkan, yang dilarang bukan proses saling mengenalnya, tapi berkholwatnya itu, berdua-duaannya itu. Oke, berarti kita sudah paham. Kalau yang berdua-duaan, yang akhirnya menumbuh rasa syahwat, yang ketiganya adalah setan. Nah, khawatir kalau udah terbiasa dengan berdua-duaan yang ketiganya setan, nanti begitu benar-benar berdua dalam mahligai rumah tangga, itu setan akan menggesek-gesek, tidak cinta lagi. Karena kita tahu yang namanya setan itu paling tidak suka ketika cinta itu sudah sampai ke mahligai rumah tangga. Bahkan setan itu berbagai macam cara, bahkan dengan kolaborasi dengan ilmu sihir dalam surat Al-Baqarah ayat 102 dalam rangka apa? Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Agar seorang laki-laki, seorang suami meninggalkan istrinya. Perceraian. Nah, kok dulu waktu pacaran kayaknya aduh, bener-bener dia peduli, kayaknya bener-bener wah kita dimanjakan deh. Ya karena ada setan yang membuat kondisi berdua itu saling membutuhkan, saling rindu, saling kangen, saling cinta. Karena ketika berdua-duaan yang ketiganya ada setan. Tapi begitu nanti ya dalam rumah tangga berdua-dua udah halal, setan itu bukannya memberikan bumbu makin cinta, tapi setan itu gesek agar sudah tidak ada cinta lagi. Nah kan kita nggak mau yang manis di awal tapi kemudian pahit di belakangan, kan kita nggak mau ya. Sedangkan waktu pacaran ibaratnya bebas, kalau mau putus nggak ada masalah. Tapi kalau udah pernikahan, putus, perceraian, itu urusannya panjang. Nah, sebab itu berarti kita akan keep. Yang akan kita maksud adalah proses ta'arufan. Ta'arufan itu penting. Jangan sampai mentang-mentang dia orang baik, berasal dari keluarga yang baik, udah mah kita mah redo aja, udahlah kita mah percaya aja. Emangnya yang nikah antara orang tua kita? Emang yang nikah antara guru kita? Bukan, yang nikah tuh kita. Jadi ta'arufan itu penting, jangan dilewati. Ta'arufan untuk mengenal bobot bibit bebet, mengenal kekurangan dan kelebihan. Kenapa?
Karena nanti yang menjalani kita. Mau nanti jodohnya itu ditawarinnya dapatnya itu dari orang tua kek, dari teman kek, dari guru kek, dari manapun terserah. Tapi kita penting untuk mengenal dia, keluarganya, kekurangan dan kelebihannya. Kenapa? Karena nanti kita yang menjalani hidup, ya, bukan orang tua kita, bukan teman kita, bukan guru kita. Kita yang menjalani hidup itu. Maka ayo laksanakanlah, manfaatkanlah ta'arufan itu dengan sebaik-baiknya. Agar kita tuh manusia, akan menikah dengan manusia, bukan menikah dengan kucing. Ya, kucing kan begitu, kawin lepas, gak ada tanggung jawab. Kita tuh manusia. Ya, setelah ijab kabul, nanti akan ada suami istri punya hak dan kewajiban. Nanti sebagai orang tua, ayah dan ibu punya kewajiban. Nanti sebagai karib kerabat punya kewajiban. Karena kita adalah manusia yang punya lingkungan. Jadi benar-benar proses ta'arufan itu nggak hanya kita ngelihat fisiknya aja. Dia mah baik banget. Ya iyalah, kamu datang di saat dia kondisi mood. Coba saat dia dalam kondisi tidak mood, dalam kondisi dia lapar, kira-kira gimana diajak ngomongnya. Dalam kondisi dia lagi mager, kira-kira gimana diajak ngomongnya. Ta'arufan itu penting. Kenapa di ta'arufan itu kita akan mengetahui mana yang paling nyaman buat kita. Apakah kita butuh yang tampan tapi nyebelin, atau kita butuh ya manis sih tapi ya Allah orangnya baik banget, kaya tapi sombong, ya, nginjek-nginjek kita. Atau dia memang bukan orang kaya tapi dia punya visi dan misi ingin menjadi kaya. Dan dia tanggung jawab, benar-benar bersemangat untuk menjadi orang kaya dan membahagiakan kita semua. Nah, jadi ketika mana ya yang kita perlu pilih, tampan atau cantik, miskin atau kaya, rajin sholat atau tidak rajin sholat, jangan lihat di masjidnya. Tapi lihatlah pada saat dia berinteraksi. Ya, korek benar-benar bagaimana kekurangan dia, bagaimana kelebihan dia, bagaimana sikap dia ketika menghadapi berbagai macam konflik dalam rumah tangga. Nah, bismillah, ta'arufan akan kita lakukan karena ta'arufan ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita mengikuti sunnah Rasul, berarti insya Allah mahligai rumah tangga yang barokah Allah akan berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.